biasa mawon apa-apa lah. Wes tiga nih, ini yang enggak dari. Taruh sini. Ini berapa ujungnya ya? Tiga lurus kan? Iya lurus. Dia di jalan. Halo. Gua dong. Jauh kita. Hah? Kita dari ini lah. Ya. Ini juga di pasar nih. Taruh anaknya. Kita langsung sini. Juga di pasar. Ini tinggal di sini kok. Di pesantren. Jadi sambil buat rumah di pesantren. Jadi kena ke barat dari pondok sini. Jahitin kalau ini kebakar. Kasih pun kasih datang meja. Lagi. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Amir Abdullah MPD. Kepada beliaunya Bapak Amir Abdullah MPD dipersilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ustadz Haji Suparno yang kami hormati, serta para pengurus Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan ini, ibu-ibu sekalian, serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sudah berada di jam 9.51. Panas ya? Panas. Oleh karena itu saya tidak mau lama-lama. Tidak mau lama-lama sehingga apa yang sudah saya siapkan dan apa yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya itu bisa ditangkap dan dipahami dengan sempurna. Maka yang pertama saya ingin mengajak panjenengan semua untuk luruskan dulu punggungnya. Silakan luruskan punggungnya dan bernafaslah seperti biasa. Minimal 3 kali. Sebab biasanya saya sudah usia 40 ini sudah mulai merasakan kenapa duduk itu harus tegak. Tidak begini. Apalagi begini. Itu panjenengan itu kalau duduknya begini itu nanti panjenengan itu akan merasakan kesan yang berbeda, apalagi dengan jika diikuti dengan bernafas secara teratur ya. Nah, secara teratur. Itu yang pertama. Itu yang disebut dengan pengkondisian, Bu Ibu sekalian ya. Jadi kalau panjenengan mau melakukan sesuatu dan temanya hari ini adalah Muharram, maka kita semuanya sangat penting untuk memahami pengkondisian atau persiapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah tanggal berapa Muharram? Sudah tanggal berapa? 22 atau 21? Ada yang mengatakan 22 ataupun 21, silahkan terserah mau ikut yang mana. Intinya kita masih berada di bulan Muharram. Ibu-ibu sekalian, tahu nggak apa artinya Muharram? Ibu sebelah kiri, tahu nggak artinya Muharram?
Sudah beberapa kali panjenengan mengikuti pengajian dan belum tahu artinya Muharram. Masya Allah. Pripun? Hijrah. Hijrah itu beda lagi. Muharram. Baik ibu-ibu sekalian, saya kasih ilmunya. Muharram itu memiliki dua makna. Catat G. Dua makna. Yang pertama, Muharram itu berarti sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang harus ditinggalkan. Itu Muharram. Memang kalau panjenengan menyebutkan Muharram itu adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah, betul. Muharram itu dikenal dengan bulan Suro, betul. Tapi yang saya tanyakan adalah arti kata Muharram. Jadi apa Bu artinya Muharram? Sesuatu yang diharamkan, dilarang, harus ditinggalkan. Nah, karena tadi ada ibu-ibu yang menyebut hijrah, maka saya akan mencoba mengaitkan, menghubungkan antara Muharram dengan hijrah. Hijrah itu dilakukan oleh Nabi dari mana ke mana, Bu? Kapan itu? Wis dulu banget. 1446 Hijriah yang lalu. Kita belum lahir. Ya. Nah, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus kalau kita sekarang hijrahnya dari mana ke mana? Ngapain kita tiap bulan Muharram memperingati hijrah Nabi? Nabi dulu hijrah. Terus kita hijrah dari mana? Terus mau kemana? Nah, inilah yang disebut dengan orang hijrah itu adalah ketika muncul keinginan pada diri kita untuk meningkatkan diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Kayak panjenengan hadir ngaji pagi ini, itu berarti saya dan panjenengan itu hijrah. Jadi panjenengan tidak usah pergi ke Mekah dan Madinah. Saya mau hijrah, tak ngumpulin duit, pergi ke Mekah, habis itu jalan kaki ke Madinah. Nyampe di pertengahan ke Madinah, panjenengan sudah pingsan. Kita itu ada di Jawa. Jawa itu tidak sepanas Mekah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji, Masya Allah panasnya kan? Saking panasnya sakit kepala di sana. Makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Muharram itu adalah sesuatu yang dilarang, dan kalau kita hubungkan dengan hijrah berarti mari kita tinggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti kita hijrah. Sampun deng. Apa deng itu saya juga tidak tahu ya. Saya cuma niru-niru ini karena saya ini orang-orang Madura, jadi saya tidak terlalu paham bahasa Jawa. Nah, itu baru kenal juga dengan Pak Haji Suparno ini ya. Nah, karena gelar saya itu MA, Madura asli. Madura asli. Sama kayak Ustadz Ibni ya, beliau Sumeneb, saya Pamekasan. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna yang pertama. Makna yang kedua atau arti yang kedua. Apa arti Muharram yang kedua? Yang kedua adalah sesuatu yang diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Pernah dengar kata hormat dalam bahasa Indonesia? Atau kita mau 17 Agustus sebentar, hormat bendera. Kan hormat. Hormat itu dari mana? Hormat itu bahasa Arab aslinya, Bu. Hormat berarti apa? Memuliakan, meninggikan. Makanya kan kita begini. Masa ada orang hormat bendera begini? Begini. Itu diajarkan ke anak-anak, ke bangsa Indonesia, kalau hormat bendera itu begini. Ya. Kenapa? Karena kita ini sudah tidak ikut berperang, sudah tidak ikut merebut kemerdekaan, hormat bendera aja kok susah banget. Nah, kan ada aliran-aliran begitu sekarang. Mau hormat bendera aja susahnya minta ampun. Nah, bid'ah lah, apalah macam-macam itu. Nah, padahal tidak ikut berjuang, tidak ikut memerdekakan republik ini. Nah, jadi yang kedua apa artinya? Memuliakan, mengagungkan. Ya, mengagungkan. Pertanyaannya,
Bagaimana caranya kita untuk menjadi mulia? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mulia, orang yang agung, baik di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala? Pripun caranya? Caranya gimana? Yang pertama caranya yaitu tadi, yang pertama itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, ibu-ibu baca Al-Fatihah berapa kali dalam sehari semalam? 17. Sampun paham artinya Al-Fatihah? Saya kasih jelas yang terakhir. Ayat yang terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Caranya agar kita mulia di dunia dan di akhirat itu sudah Allah tunjukkan di surah Al-Fatihah yang kita baca dalam sehari semalam minimal 17 kali. Apa itu? Ayat terakhir itu. Shiratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, engkau Allah memberi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, selain orang yang kau murkai, alaihim waladdallin, dan selain orang yang tersesat. Di sini di akhir surah Al-Fatihah itu ada 3 kategori. Ada orang yang Allah beri nikmat. Pertanyaannya, apa kita diberi nikmat? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Atau kemudian kita masuk kategori yang kedua, kita dimurkai oleh Allah. Atau jangan-jangan kita masuk kategori yang ketiga, sesat. Mari kita ngaji sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit kita ngaji. Siapa yang disebut dengan orang yang Allah beri nikmat? Orang kalau sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan ayat surah Al-Fatihah ayat terakhir ini, itu pasti adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan. Pasti. Karena Rob itu pencipta, bukan saya. Kalau saya meragukan. Kalau saya meragukan nanti kamu tak muliakan. Serius Ustaz? Tidak tahu saya. Tapi ini yang berfirman adalah Rob. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang yang diberi nikmat itu. Minan nabiyyin. Orang yang sudah mendapatkan pengakuan, penetapan dari Allah bahwa mereka sudah diberi nikmat adalah para nabi. Para nabi. Kemudian yang kedua, wasiddiqin. Kalau yang pertama ada peluang enggak? Enggak ada. Saya dan panjenengan enggak bisa jadi nabi. Berarti enggak ada peluang yang pertama, enggak ada. Kita tidak bisa jadi nabi dan tidak ada pendaftaran untuk jadi nabi. Kalau ada orang hari ini ngaku jadi nabi, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Itu biasanya ngerusak. Laporkan ke polisi. Nabi itu sudah selesai. Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. La nabiyya wala rasula ba'da. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi sudah tidak ada. Ya Allah, tidak ada peluang Ustaz. Yang kedua, mungkin ini peluang kita ada. Wasiddiqin. Orang-orang yang membenarkan agama atau orang-orang yang jujur. Ada peluang nih. Asal kita berperilaku jujur, membenarkan ajaran agama, berarti ada peluangnya. Apa buktinya orang membenarkan agama? Ya kalau kita sholat itu buktinya sudah membenarkan agama. Salah satunya gitu. Wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid, kita juga masih peluang. Kan tidak ada perang. Ya mati syahid itu tidak harus nunggu perang. Orang nunggu tenggelam Pak Ustaz, enggak juga. Ya, nunggu tenggelam. Orang yang sedang berjuang untuk keluarganya, seorang bapak yang mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian dia juga sedang berjihad fisabilillah. Ibu-ibu yang saat ini sedang menuntut ilmu itu juga berjihad fisabilillah. Karena untuk memperbaiki kualitas diri agar kemudian mendapatkan kemuliaan. Yang terakhir, wassolihin, orang-orang yang soleh. Ternyata kita masih ada 3 peluang. Yang pertama orang yang jujur, yang kedua orang yang mati syahid, yang ketiga orang yang soleh.
ada peluang kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa bedanya orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dengan orang yang dimurkai, dengan orang yang tersesat? Orang yang dimurkai oleh Allah itu sudah tahu, sudah dengar pengajian, sudah dengar dari Pak Ustadz, sudah dengar dari Pak Yai, dari para masyayikh, tapi tidak dikerjakan. Itu namanya orang yang dimurkai. Wis tahu saja tapi tidak melakukan. Sedangkan orang yang tersesat itu rajin ibadahnya. Pas ditanya, kamu tahu dari siapa? Tidak tahu, ini menurut saya saja. Jadi tidak punya ilmunya, tidak pernah dia belajar sama Pak Ustadz, tidak pernah belajar sama Kiai, tidak pernah belajar sama masyayikh, tiba-tiba langsung melakukan sebuah ibadah tertentu. Makanya dia tersesat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas ilmu apa saja sebenarnya yang wajib kita pelajari dalam hidup ini? Saya dan panjenengan semuanya, kalau kemudian harus menguasai semua disiplin ilmu, rasanya tidak muat ini, tidak muat. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali itu membagi dua ilmu. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu yang berkaitan dengan masalah sholat, masalah keimanan, masalah-masalah seperti itu, urusan-urusan seperti itu tidak boleh diwakilkan ke Pak Ustadz, tidak boleh diwakilkan ke Pak Yai, tidak boleh. Masing-masing diri kita itu memiliki kewajiban untuk tahu tata cara sholat yang benar, tata cara tohoro yang benar, tata cara ibadah lainnya yang benar. Kalau kita memiliki anak, memiliki murid, memiliki santri, maka santrinya, anaknya, muridnya wajib diajari hal seperti ini. Karena itu hubungannya langsung dengan Allah, tidak bisa diwakilkan. Yang penting bapaknya soleh, anaknya tidak soleh, tidak benar. Kalau anaknya tidak sholat, berarti orang tuanya yang bertanggung jawab karena tidak ngajarin. Ini yang disebut dengan ilmu fardu ain. Adapun yang berikut, yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Panjenengan dai belajar ilmu kedokteran, tidak apa-apa. Yang penting ada yang lain yang sudah mendalaminya. Iya Pak Ustadz, kan tidak punya uang juga, ya mungkin juga tidak punya uang juga ya. Panjenengan tidak belajar ilmu politik, ya tidak apa-apa juga. Yang penting yang lain juga sudah ada. Panjenengan tidak belajar ilmu ekonomi, tidak berdosa juga, karena sudah ada yang mendalami. Yang ini yang disebut dengan fardu kifayah. Panjenengan tidak belajar ilmu pertanian, tidak apa-apa. Sudah ada yang mempelajari, mendalami ilmu seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ini saya mulai tak kerucutkan biar tidak terlalu panjang. Jadi, makna yang pertama tadi, Muharram itu adalah sesuatu yang dilarang. Kalau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti kita ini sedang berhijrah. Dan kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah jika kita meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Yang kedua, makna Muharram adalah sesuatu yang dimuliakan. Maka caranya agar kita mulia di sisi Allah adalah dengan cara mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh para nabi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjihad fisabilillah, orang-orang yang baik agamanya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Yang kalau disimpulkan, ini kesimpulan terakhirnya. Kalau disimpulkan, sesungguhnya hidup ini adalah tentang cara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang panjenengan, suami panjenengan dari pagi berangkat kerja, itu sebenarnya lagi ngapain? Itu cara untuk mendapatkan uang. Panjenengan hadir ke sini, itu adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Panjenengan sholat, itu adalah cara agar selamat nanti di akhirat. Panjenengan meninggalkan sesuatu yang haram, itu adalah cara agar selamat di akhirat. Ya. Jadi intinya kalau saya renung-renungi, hidup itu adalah tentang cara.
Hanya saja nanti ada orang yang suka dengan cara yang benar, ada orang yang suka dengan cara yang salah. Maling, koruptor, itu kan tahu caranya. Ilmu tentang cara korupsi kan tahu. Tapi dia tidak mau mengikuti jalan yang benar, tapi dia mengambil cara yang salah. Nah, maka ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, panjenengan sampun mendapatkan kesimpulannya, mari kita pelajari cara-cara yang benar. Ikuti cara-cara yang benar. Jangan ikuti cara-cara yang salah. Nah, itu intinya kita ngaji hari ini. Panjenengan kalau nanti sudah nyampe ke rumah, coba renungi. Ini renungan saya pribadi deh. Saya mencoba mencari kesimpulan atau inti dari kehidupan ini adalah tentang cara. Makanya kemudian ada orang yang melalui cara yang benar, ada orang yang kemudian melalui cara yang salah. Yang cara yang salah, cara yang benar, dia karena dia sadar bahwa dia ingin mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah dan surganya Allah. Cara orang yang, sedangkan orang yang melalui cara atau jalan yang tidak benar, dia belum tahu atau mungkin sudah tahu, tapi dia lebih suka menggunakan cara yang salah itu. Maka apa yang selama ini sudah kita lakukan, sholat, itu berarti cara agar kita mendapatkan rahmat Allah. Kita bersedekah, itu adalah cara untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Kita ngaji, itu adalah cara untuk kita mendapatkan ilmu, yang kemudian dengan ilmu itu ibadah kita benar. Kemudian kita juga dengan menjaga lisan, itu adalah cara agar tidak menyakiti tetangga. Kalaupun tuh harus berbicara, kita pun berbicara yang baik-baik. Alhamdulillah, itu yang bisa kami sampaikan. Tidak perlu panjang-panjang, karena insya Allah itu sudah intinya kehidupan. Itu intinya kehidupan ya. Karena kalau saya khawatir kalau ceramah terlalu panjang sampai 1 jam, panjenengan boyoan. Nanti pas boyoan, nanti ngedumel di pas pulang. Ustaz kalau suruh ceramah seenaknya, sepokoknya. Nah, makanya saya di beberapa tempat kalau ceramah ataupun khutbah itu tidak pernah lama-lama. Paling banter khutbah Jumat itu 15 menit. Itu pun sebenarnya terlalu lama. Saya itu sampai sekarang masih berkeinginan untuk khutbah Jumat hanya 10 menit. Intinya paham. Bahasanya sederhana, yang dimendengarkan paham. Tidak usah panjang-panjang. Kenapa? Baru innalhamdulillah jamaahnya langsung berdiri sudah. Nah, makanya saya suka yang cepat dan paham. Nah, artinya saya itu suka cara yang cepat asal selamat. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami kira cukup apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan tema Muharram ini, semoga kita dijauhkan dari apa yang Allah benci, apa yang Allah larang. Dan kemudian Allah memuliakan kita dengan kita ditunjukkan kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa kiranya Bu. Monggo kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari, yang kita lakukan hari ini itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ibu-ibu tausiah dari Bapak Ustadz Amir Abdullah MPD. Semoga bermanfaat bagi kita.